wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Kami dari kelompok 2 beranggotakan DKI Kalastara, Afif Ahmad Aprilian dan saya sendiri Krisna Mulia Mahendra mengangkat tema Fiber to the Home. Untuk konten-konten yang termasuk dalam presentasi kali ini, yaitu apa itu FTTH, bagaimana FTTH bekerja, keuntungan FTTH, perbandingan FTTH dengan teknologi koneksi lainnya, dan yang terakhir implementasi FTTH. Kita masuk ke yang pertama, yaitu apa itu FTTH. FTTH atau Fiber to the Home adalah teknologi yang menghubungkan rumah-rumah pelanggan ke jaringan internet menggunakan serat optik. Dalam FTTH, serat optik yang ditarik langsung ke rumah pelanggan menggantikan teknologi konektivitas tradisional seperti DSL atau kabel koaksial. Selanjutnya, bagaimana FTTH bekerja? Dalam FTTH ada dua komponen utama ya. Yang pertama yaitu OLT, Optical Line Terminal, dan yang kedua itu ONT, Optical Network Terminal. OLT terletak di pusat data, sementara ONT terpasang di rumah pelanggan. Serat optik yang menghubungkan OLT dan ONT membawa sinyal cahaya yang dikonversi menjadi data. Selanjutnya, Untuk keuntungan FTTH memiliki berbagai keuntungan. Yang salah satunya adalah kecepatan tinggi. Dengan FTTH, pengguna dapat menikmati kecepatan internet yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan teknologi konektivitas tradisional seperti DSL atau kabel koaksial. Selain itu, FTTH juga menawarkan latensi yang rendah, yang berarti waktu respon dalam mengakses internet atau melakukan komunikasi menjadi lebih singkat. Hal ini penting dalam aplikasi yang membutuhkan waktu respon instan, seperti gaming online atau panggilan video real-time. FTTH juga menyediakan kualitas sinyal yang stabil. Serat optik yang digunakan dalam FTTH terpengaruh oleh interferensi elektromagnetik atau gangguan lainnya, sehingga menghasilkan koneksi yang lebih stabil dan minim gangguan. Lanjut. Lalu, selain tiga tadi, terdapat juga kapasitas bandwidth yang tinggi, di mana dengan FTTH, pengguna dapat mengakses dan mentransfer data dalam jumlah besar dengan cepat dan lancar. Hal ini penting dalam era digital saat ini, di mana pengguna data yang intensif seperti streaming video 4K, cloud computing, dan Internet of Things, atau disebut juga IoT, semakin meningkat. FTTH juga memiliki scalability, yang tinggi. Ini berarti jaringan FTTH dapat dengan mudah diperluas dan disesuaikan dengan pertumbuhan kebutuhan pengguna. Dalam hal ini, FTTH memiliki potensi untuk mengakomodasi peningkatan permintaan akan konektivitas yang lebih tinggi di masa depan, tanpa perlu mengganti infrastruktur yang ada secara keseluruhan. Next. Oke, sekarang masuk ke perbandingan FTTH dengan teknologi koneksi lain. Sebenarnya gini, teknologi koneksi lain itu yang kita bahasnya ada DSL, terus kabel koaksial dan wireless. Cuma di sini kenapa FTTH lebih baik daripada kompetitor-kompetitor lain itu, di mana FTTH itu mempunyai perbandingan yang cukup unggul, yang di mana ada kecepatan, keandalan, bandwidth, dan latensi. Yang di mana kecepatan jelas untuk zaman sekarang kita butuh koneksi yang sangat cepat dan juga keandalan. Nah, keandalan dan kecepatan ini itu sudah bisa mengungguli dari komputer-komputer lainnya, yang dimana kecepatan dari yang kabel FTTH ini sangat baik, dan untuk keandalannya juga memberikan koneksi yang stabil dan
minim untuk gangguan. Terus untuk kapasitas bandwidth ini eh, lebih lebih bagus daripada komputer lainnya karena kapasitas bandwidth yang ada di fiber ini FTTH khususnya itu eh, bisa memberikan eh, jangkauan yang lebih luas dan juga kalau bisa dibilang untuk kecepatan download dan lainnya itu sudah kompatibel lah untuk zaman sekarang. Terus untuk latensi ini gimana? Latensi ini sepertinya delay. Latensi ini cakupannya tentang delay yang dimana delay dari kabel FTTH ini cukup minim dan hampir menyerupai real time yang dimana itu sudah lebih unggul daripada komputer-komputer lainnya. Selanjutnya untuk implementasi FTTH, implementasi FTTH ini sudah tersebar di berbagai dunia seluruhnya. Nah, contohnya itu seperti ada Jepang, Korea, dan Swedia itu berhasil menerapkan FTTH secara luas dan menyeluruh. Nah, karena dari yang kita lihat negara ini merupakan negara-negara maju dan juga itu untuk kenyamanan warga mereka untuk melakukan konektivitas tinggi. Terus selanjutnya ini dari kesimpulan yang dari kami dapat ya selama perjalanan pembuatan PPT ini dan materi ini untuk kesimpulan itu memiliki FTTH itu memiliki keunggulan yang signifikan yang dimana potensi besar dalam meningkatkan konektivitas. Pengaruh FTTH terhadap kehidupan dan bisnis sangatlah penting. Nah, ini juga ada kutipan dari Bill Gates yang dimana kemajuan teknologi yang didasarkan pada cara membuatnya terasa pas sehingga Anda bahkan tidak menyadari keberadaannya sehingga teknologi tersebut jadi bagian dari hidup sehari-hari. Nah, itu juga dari FTTH yang dimana FTTH itu bisa ada di lingkungan kita dan itu tidak mengganggu yang ada membantu kita untuk hidup di zaman yang modern yang dimana apa-apa serba cepat, serba serba indah dan serba bagus. Itu makanya FTTH yang kami mau ini yang kami pelajari itu cocok dengan keunggulan-keunggulan yang sudah kami paparkan dan itu sangat menopang bagi kehidupan masyarakat-masyarakat di Indonesia. Eh, Sekian dari kami kelompok 2 untuk pembahasan STTH. Mohon maaf jika ada tutur kata salah dan kurang berkenan. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.